Belajar, pulang dari sini nggak bisa kalau kita nggak belajar. Nah, kenapa? Karena Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, jangan takjub seseorang yang peroleh harta dari cara yang haram. Ingat loh, ya. Jangan takjub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menolak kepadaku memasukkan mereka, ya, memasukkan ke dalam surga daging dan darah yang tumbuh dari harta yang haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahu siksa neraka yang paling ringan? Di dalam sebuah hadis dikatakan siksa neraka yang paling ringan adalah jika kalian menginjak lantainya, maka otak kalian mendidih karenanya. Pulang dari sini Mas, tolong hidupkan kompor gas. Cetek, naikin kakinya ke atas. Kalau bunyinya masih, belum. Kalau cari yang mau tes dulu, dihidupkan cetek, diinjek, ini yang mendidih. Bluk, 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 bluk. Nah itu paling ringan, ya. Nih, Allah menolak kepadaku untuk memasukkan ke dalam surga daging dan darah yang tumbuh dari harta yang haram. Berarti orang yang darah dan dagingnya tumbuh dari harta yang haram masuk neraka dulu untuk disucikan. Ya, Masya Allah. Oh, ini tips yang kedua. Tips yang pertama tadi apa? Apa tadi tips yang pertama? Fahami hukum syaraknya. Yang kedua apa? Sempurnakan ikhtiarnya. Walaupun kita hebat tahajudnya, walaupun kita hebat sedekahnya, walaupun kita hebat zakatnya, tapi nggak ikhtiar, bisa dapat? Enggak. Ada satu kisah, seorang gadis yang dia belum menikah. Dia bercerita kepada saya, Ustadz, saya ingin menikah, mendapatkan laki-laki yang soleh, yang ganteng, yang kaya, ya, yang punya banyak harta. Saya bilang, wah itu mah semua orang juga mau gitu ya. Oke, tapi apa dia? Saya bilang, terus usahanya sekarang apa Mbak untuk itu? Gak ada sih Ustadz, saya rajin aja duha, tahajud saya usahakan gak tinggal, sedekah saya rajin. Sekarang umurnya berapa? Umurnya 41 tahun. Kok belum nikah? Saya bilang apa? Ibarat orang mau ke Bandung. Dia di depan terminal, dia bilang gini, ya Allah, hamba ingin ke Bandung ya Allah. Bis lewat Jakarta, Bandung. Ya Allah, izinkan hamba ke Bandung. Bis lagi lewat Jakarta, Bandung. Ya Allah, enaknya di Bandung itu. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Andai Engkau berkuasa, Engkau akan pindahkan hamba ke Bandung. Lewat lagi. Kira-kira sampai Bandung? Kenapa? Berapa lama dia nunggu di depan terminal? 41 tahun. Kenapa? Mimpi sampai Bandung, tapi nggak pernah take action. Ada lagi kejadian, teman saya benerin mobilnya mogok di jalan tol. Bannya ngocor. Kemudian apa? Kalau buka ban itu ke kanan atau ke kiri, Mas? Punya ban nggak mobilnya? Oke, ke kiri ya. Harusnya begini kan? Ternyata apa? Dia bukanya ke kanan. Dia bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jeder ke kanan. Kemudian dia bilang apa lagi? Ya Allah, nggak kebuka juga. Mungkin duhaku yang belum banyak. Akhirnya apa? Dia ambil botol aqua, dia duha di pinggir tol. Allahu Akbar. Udah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jidatnya hitam. Terus dia bilang apa? Gak bisa kebuka juga. Ke kanan lagi. Jeder. Sampai rasa bilang, gak kebuka juga. Ya Allah ya Rabbi, apa ini masalahnya? Kenapa gak kebuka juga ini? Akhirnya apa? Akhirnya dia mengeluarkan uang sedekah kepada setiap mobil yang lewat. 100 ribu, 100 ribu. Tolong doakan saya ya, tolong doakan saya ya, tolong doakan saya ya. Akhirnya apa? Akhirnya enggak juga sampai sore. Akhirnya gimana? Alkisah orang ini akhirnya sampai malam. Dan dia tertidur, kemudian malamnya dia bertahajud. Memohon kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, Engkau Maha Kuasa. Tolong bukakan jalan keluar hamba ya Allah. Hamba sudah lebih dari 12 jam di sini. Paginya dia bilang apa? Allahu Rabbi. Akhirnya apa? Akhirnya ada temannya yang lewat. Dia tanya, bro, lu ngapain di sini? Gue udah hampir satu hari di sini. Ngapain? Ini bukain ban. Apa kata temannya? Akhirnya dia bilang, lu bukanya kemana? Ke kanan. Ikhtiarnya salah. Apa dia bilang?
bukanya ke kiri. Jres, kebuka bannya. Ya Allah, ternyata simple. Pernah ngalamin kasus itu? Maksudnya hidup kita pernah seperti itu? Kenapa ya bisnis saya kok stuck ya? Kenapa ya kok bisnis saya nggak bisa naik-naik ya? Dari dulu marginnya segitu-gitu aja. Kenapa? Apa karena duha dan tahajudnya? Bukan. Duha dan tahajudnya itu yang mendatangkan temannya itu duha dan tahajudnya. Memudahkan, Allah kasih jalan. Tapi tentang buka atau tidak bukanya tergantung ikhtiar. Mau bisnis tapi nggak kenal bisnis online. Hari gini nggak kenal Twitter. Ya ini gerai hawa, saya tahu banget. Kenapa? Ya saya tahu ngikutin dari awal. Ya, ini baru berdiri saja, itu followernya udah berapa, Instagramnya sudah berapa puluh ribu. Kenapa? Harus ngerti sosial media, sempurnakan ikhtiarnya. Harus ngerti Google, harus ngerti yang lainnya. Kenapa? Karena itu namanya sempurnakan ikhtiar. Apa kata Rasul? Ada dosa yang tidak bisa dihapus sholat, saum dan haji. Bayangin loh. Dosa tidak bisa dihapus oleh saum, sholat, haji. Ya Allah, para sahabat bertanya, ya Rasul apa yang bisa menghapusnya? Bersungguh-sungguh mencari nafkah yang halal. Rasul biasanya tangannya dicium. Saat ini Rasul itu mencium tangan seorang sahabat. Tangannya dicium. Apa kata Rasul? Tangan orang seperti ini tidak akan menyentuh api neraka. Maksudnya kenapa? Tangan orang pekerja keras, banyak kapalannya. Ustadz saya kerja di kantor, tangannya nggak kapalan, gimana dong? Bukan, itu maksudnya lambang bahwa orang yang bekerja keras itu Allah katakan, Rasul katakan apa? Orang kayak gini tangannya nggak akan nyentuh api neraka. Subhanallah ya. Nih. Nah, oleh karena itu yang ketiga. Yang kedua apa tadi? Sempurnakan ikhtiar. Ya, kalau nggak tahu cara belajar ikhtiar, saya anjurkan baca buku Muhammad Al-Fatih 1453 karya Ustadz Felix Xiao. Di situ diceritakan bagaimana sempurnanya ikhtiar Muhammad Al-Fatih menaklukkan Bizantium Konstantinopel. Ditembak dari Selat Tanduk nggak bisa, dipager. Masuk dari depan benteng nggak bisa, di bawah tanah nggak bisa. Akhirnya gimana? Dia angkat 125 kapal, pasukannya melewati gunung-gunung, akhirnya kapal-kapalnya didorong dalam waktu 1 malam. Akhirnya apa? Benteng Konstantinopel hancur berkeping-keping. Sempurnakan ikhtiar, jangan gampang nyerah. Ustadz aku udah jualan di pinggir jalan, gak laku. Di mana jualannya? Iya di pinggir jalan. Pinggir jalan mana? Di pinggir jalan tol. Ya siapa yang beli? Masa jual gerai hawa di pinggir jalan tol? Orang kecepatannya 120, 130. Siapa yang mau beli? Ya di pinggir jalan mana? Ustadz aku itu jualan lontong Medan loh, padahal enak banget lontongnya. Betul. Ternyata apa? Baru 3 hari 3 bulan gak jualan, langsung nyerah. Kenapa? Saya gak bakat jualan. Gak sempurna ikhtiarnya. Ya, ikhtiar itu penting, bahkan bagian dari hal penting. Nah yang ketiga, ini resep yang paling manjur. Bapak Ibu, saya ngomong bisnis karena saya juga bisnis. Saya punya sate Kabayan, ya sudah ada 3 cabang dan mau buka lagi di Jakarta dalam waktu dekat. Saya juga punya Cinta Quran, di luar ada standnya. Saya punya metode super cepat, super mudah baca Quran. Bagi ibu yang belum bisa baca Quran, bagi bapak yang belum bisa baca dan terjemah Quran, saya punya tips pertemuannya cuma 4 kali. Saya punya kantor di Sudirman SCBD. Gak main-main mas, Sudirman SCBD tahu aja 1 meternya berapa. Saya bukan mau sombong, tapi agak sedikit angkuh gitu ya. Artinya apa? Saya ngomong bisnis, saya juga pengusaha. Saya ngerasakan, saya tahu bagaimana rasanya orang bisnis. Ya, jadi dengarkan benar-benar. Kenapa? Karena saya ngomong, saya walk the talk. Apa walk the talk? Saya ngomong apa yang saya praktekkan. Dan ternyata apa? Salah satu kunci hebat orang bisnis adalah tawakal. Ada apa dengan tawakal? Nih, tawakal. Tawakal itu adalah mewakilkan semua urusan hanya pada Allah. Nggak boleh kemudian kita mewakilkan urusan pada orang lain. Dulu saya masih kuliah, semester awal, saya ingat banget naik mobil sama teman saya namanya Yoni. Yoni ini anaknya Brigjen Kopassus di Bandung. Naik mobil sama saya, dia yang nyetir. Saya sebelahnya, dia nggak pakai seat belt. Lewat jalan di Bandung, seret. Yon, pakai dong seat belt. Apa dia bilang? Santai aja lah. Saya bilang, ada apa nih orang kok santai banget? Bener polisi di depan. Frit! Selamat siang Pak. Ya, siang kenapa Pak? Dibuka kaca.
Seat beltnya kok nggak dipakai? Terserah saya dong, mobil-mobil saya. Yang rusak badan saya, urusan apa Bapak? Ya terserah saya juga dong, saya kan polisi, kata polisinya. Terserah saya juga dong, saya menangkap Anda. Ya udah terserah. Apa kata Yoni? Kata Yoni dengan mantap dan tidak berkeringat, tidak bergetar bibirnya. Dia bilang apa? Ada namanya Pak Yatman, saya masih ingat Pak Yatman. Dipegang pundaknya. Akhirnya Pak turun ke perut, dipegang digini-giniin. Pak Yatman udah pernah ngerasain pindah ke Papua. Saya bilang, mak gaya banget nih orang. Pak Yatman udah pernah ngerasain pindah ke Papua. Pak Yatman yang bilang, Pak saya nggak mau fokus itu, Bapak mau anak siapapun saya nggak peduli. Pak kasihan anak istri Bapak, Pak. Coba bayangkan, tenang banget, nggak gemeter bibirnya. Akhirnya apa? Ditulis, gelanggar pasal sekian nggak pakai ini. SIM mana? Lihat aja SIM, nggak saya bawa. STNK? STNK juga lupa Pak. Pak ingat sekali lagi Pak, Papua banyak binatang berbahaya. Akhirnya dia bilang apa? Udahlah Pak, saya nggak takut. Bapak kena 3 pasal, dirobek kertasnya dikasih. Akhirnya dia bilang apa? Bapak ini memang nantang. Sebentar ya, saya ingat banget handphone zaman itu tahun 97-98, jarang orang punya handphone. Ingat nggak Telkomsel zaman itu 0811 itu harganya 1 juta sampai 3 juta. Handphone waktu itu handphonenya Nokia pisang, ingat? Ya, kalau malam jadi handphone, kalau pagi jadi barbel itu tuh. Gede loh handphonenya, tahu? Iya, dia telepon sama dia. Iya Pak, enggak, aku lagi di Simpang Dago. Ya, Mas, coba Mas ngobrol sebentar. Tenang aja dia bilang. Baik Pak, polisinya. Baik Pak, siap Pak, maaf Pak, baik Pak. Tuh saya bilang, itu belum ke Papua loh Mas. Kenapa Yoni bisa setenang itu ya? Kenapa bisa Yoni setenang itu ya? Ada backingnya, ada wakilnya, ada backupnya. Siapa backupnya? Bapaknya. Terakhir begitu saya lulus, bapaknya Yoni udah meninggal. Begitu saya naik mobil sama dia, ternyata apa? Pakai seat belt. Saya bilang apa? Yon, itu seat belt lepas. Bapakku nggak ada lagi. Artinya apa? Orang yang kalau wakilnya adalah manusia, manusianya mati gimana? Habis. Kalau wakilnya Allah gimana? Nggak takut Mas. Saya tuh jalan kemana-mana sendiri, Ustadz Fatih. Ustadz Fatih itu kalau ngisi khotib tuh begini-begini, kalau ngisi pengajian gini. Ustadz Fatih nggak ngeri Ustadz, diculik orang. Saya bilang Allah ada, Allah jaga saya. Saya nggak pakai pengawal, saya nggak pakai asisten, nggak punya apa-apa. Bahkan kemana-mana naik ojek. Kenapa? Bukan apa-apa, saya ngerti bahwa Allah itu bersama saya. Innallaha ma'ana, saya nggak pernah takut. Mau diapain? Ambil. Apa yang saya punya? Ambil. Kenapa? Semua milik Allah, tidak meninggalkan juga prinsip sebab akibat. Apa maksudnya orang bertawakal nggak meninggalkan prinsip sebab akibat? Mentang-mentang tawakal bukan berarti mobilnya nggak digembok Mas. Mentang-mentang tawakal bukan berarti bisnisnya nggak pakai sistem security Mas, nggak pakai CCTV. Kenapa? Tawakal kepada Allah. Wis gaya. Mas, jadi kalau sholat Jumat semua keluar? Semua keluar. Terus kasirnya nggak dikunci? Nggak dikunci. Kenapa? Tawakal kepada Allah. Ternyata orang bertawakal kepada Allah itu ternyata harus tetap melaksanakan prinsip sebab akibat. Apa kata Rasul? Ikatlah untamu, maka bertawakallah. Jadi ikat unta juga. Coba lihat Rasul kita. Rasul kita adalah teladan, betul? Dia bertawakal kepada Allah, dia orang paling hebat, dia kekasih Allah, dia dijamin masuk surga dan dia orang takwa. Ternyata apa? Perangnya masih ngasah pedang, betul? Dia masih pakai baju besi, betul? Dia masih ngatur strategi perang. Sahabat, nanti gini loh, benteng ini di sini, kita di sini, tukang panah di sini. Sahabat yang lain bilang, maaf Rasulullah, ini strategi atau wahyu? Ini strategiku saja. Apa kata orang Khandaq? Ya Rasulullah, engkau tidak tahu. Aku orang daerah sini, aku tahu wilayah sini. Apa kata Rasul kita? Baik, kalau gitu pakai strategi kamu. Artinya apa? Tawakal itu bukan berarti nggak pakai strategi. Tawakal itu perbuatan hati, strategi itu perbuatan fisik. Dua-duanya harus dilakukan. Ya, ada seorang yang rambutnya kusut, jubahnya kusut, sorbannya segede ban Vespa. Berdoa di depan masjid. Ya Allah, ya Rabbi, turunkanlah rezeki dari langit. Sesungguhnya hamba ini adalah orang-orang berserah diri. Datang Umar. Tahu aja Umar Mas, Umar itu pedangnya 1,5 meter. Jadi kalau pedangnya 1,5 meter, nggak mungkin orangnya 1,65 kayak saya. Nyabut pedangnya susah.
Berarti kalau pedangnya 1,5 meter, orangnya tinggi besar. Apa kata Umar? Wahai Fulan. Fulan, dipukul. Bek, pundaknya dipukul. Dek. Ngapain di sini? Kemarin saya ke masjid, kamu ada di sini. Sekarang kamu ada di sini lagi. Apa kata dia? Hamba adalah orang bertawakal kepada Allah. Gak kerja, gak ngurus anak, tawakal kepada Allah. Apa kata Umar? Umar marah dan mengatakan apa? Engkau salah, tawakal itu tidak seperti itu. Dikasih 2 dinar. Yang 1 dinar untuk makan, 1 dinar untuk berniaga. Tuh. Artinya apa? Tawakal itu bukan begitu. Salah ya. Nah, pada saat niat tawakal. Makanya tadi berdoa, berangkat dari rumah doanya apa? Bismillahi tawakaltu alallah ya. Jadi bukan di akhir, udah dikunci, ya udah tawakallah. Enggak gitu, bersamaan pada saat niat kemudian melakukan itu. Bukan berarti kemudian seperti orang yang pasrah, tetapi apa? Orang yang bertawakal berarti menerima apapun ketetapan dan qada Allah. Contoh, ternyata akhirnya dia bisnisnya sudah halal. Ya, semua cara yang baik-baik ditempuh ternyata tutup Mas. Karena penjualannya sepi. Apa kata dia? Saya yakin ini pasti yang terbaik buat saya. Gak ada yang sia-sia. Allah sayang sama saya. Allah katakan apa? Aku berdasarkan prasangka hambaku. Besoknya dikasih lagi cabang. Ternyata apa? Bisnisnya naik lagi. Kenapa? Karena Allah membukakan orang-orang pintu tawakal seperti ini. Lihat ya. Apabila kalian berazam bertawakal, maka tawakallah kepada Allah. Ya. Apabila kalian berniat, maka tawakal. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan keperluannya. Tuh. Kemudian apa lagi? Umar berkata, Rasul bersabda, jika kalian bertawakal, maka Allah akan memberikan rizki pada kalian seperti burung yang pergi dengan perut kosong dan kembali dengan perut yang penuh makanan. Gak usah takut orang bertawakal mah. Ya. Kemudian apa Imam Ghazali? Nah ini bagus banget sampai saya kutipkan. Imam Ghazali mengatakan apa? Orang bertawakal itu seperti bayi dengan ibunya. Bayi itu tidak mengenal orang lain dan tidak akan menyerahkan urusannya kecuali kepada ibunya. Betul? Nah kayak gitulah kita. Apa dikit-dikit masalah? Ya udah terserah Allah saja. Allah yang nanti take over. Mas, nikah denganku ya. Mudah-mudahan kita berjodoh. Ya gimana Allah aja nanti ya. Tapi ternyata enggak keluarin cetak undangan, enggak DP gedung. Nikah enggak? Enggak. Mas, kapan kita nikahnya? Ya bulan Mei lah. Maksudnya kapan? Ya maybe yes, maybe no gitu. Enggak bisa ya. Nah, yang keempat, yang ketiga tadi apa? Tawakal. Yang keempat, tipsnya adalah kalau kita punya bisnis, sebelum kita kaya, jangan nunggu kaya, banyak-banyak infak fisabilillah. Kita ini kalau kaya baru rajin nafkah. Kalau kemudian kita tidak kaya, kita tidak mau sedekah. Ternyata apa? Ternyata justru sebelum kita melimpah harta, ini adalah sebab-sebab suburnya harta. Nih lihat, zakat, infak, sedekah, wakaf. Nih harus belajar lagi apa bedanya zakat, infak, sedekah, wakaf. Pelajari lagi, harus ngerti, harus paham. Jangan sampai nggak paham. Lihat, teladani dermawannya Rasul dan para sahabat. Rasulullah itu orang paling soleh, paling takwa. Ternyata apa? Pada satu riwayat diceritakan, Rasul itu sholat. Allahu Akbar, beliau duduk, kemudian tahiyat akhir. Setelah tahiyat akhir apa kata beliau? Apa yang beliau lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi? Beliau melompati bahu-bahu para sahabat yang ada di belakang. Langsung bluk. Beliau lari ke kamar istrinya dan kemudian kembali lagi. Sampai para sahabat berdiri semua dan kemudian bertanya, ya Rasul ada apa? Apakah engkau menerima wahyu? Kata Rasul, tidak. Pada saat aku sholat tadi teringat olehku ada emas di kamar istriku yang belum aku keluarkan zakat dan sedekahnya. Coba. Akhirnya apa? Sekarang aku keluarkan. Rasul itu kayak gitu dermawannya. Pertanyaan kita gimana? Kalau kita gimana? Masya Allah sedekahnya itu Kapten Patimura yang keluar. Tahu Kapten Patimura? Tahu. Uang berapa? Makanya kalau sedekah biasanya ditutup-tutupin. Kenapa? Malu. Coba kalau sedekahnya merah, pasti beda rasanya. Bahkan gini dulu. Ya, sedekahnya jangan Kapten Patimura lah ya. Maka sedekah itu akan menyuburkan rezeki. Tips yang kelima. Perbanyak tali uhwah dan silaturahim. Nah, ini saya senang nih. Oh, saya senang banget. Saya salah satu kesukaan saya adalah ketemu dengan pengusaha. Kenapa? Sinergi. Betul? Iya. Ustadz, saya punya ruko.
Ustadz punya produk apa? Saya punya produk ini. Yuk join yuk, ayo. Oh jadi mas. Ya, saya itu kalau lewat Sudirman Tamrin Kuningan itu nangis. Ya Allah ya Robbi. Nah, tapi bukan kayak yang di Jakarta Bandung tadi ya. Ya Allah ya Robbi, saya ingin sekali ya Allah, hamba ingin sekali hadir di Sudirman. Hamba yakin di gedung-gedung tinggi yang mencakar langit ini ternyata banyak orang yang gak bisa baca Quran dan membaca surat cinta darimu ya Allah. Izinkan hamba hadir di sini ya Allah. Berkat silaturahmi, saya ketemu dengan seseorang. Sampai sekarang orangnya dekat sama saya dan orangnya masih hidup. Namanya Teh Febiola Arianti. Apa dia bilang? Ustadz, metode Ustadz keren banget. Ustadz, saya harus bantu Ustadz. Ustadz, saya punya tempat di SCBD. SCBD? Wah itu kan pusat bisnisnya Jakarta. Betul. Di gedung Energi. Wah, Medco. Iya, di lantai 21. Ustadz pakai silahkan. Buat Ustadz semuanya silahkan lantai 21. Alhamdulillah sampai sekarang itu. Artinya apa? Silaturahmi. Banyak teman. Pengusaha harus banyak gaul. Mas bisnisnya apa? Yuk tukaran kartu nama. Nanti kita kerjasama ya. Ya gitu. Ya kenapa? Tuh lihat. Banyak ketemu orang ya. Berbuat baiklah kepada ayah dan ibu karib, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Kemudian apa? Teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahaya. Nih ya, keutamaan silaturahmi. Rasul bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dibanyakkan rizkinya, hendaklah ia menyambung persaudaraan. Ya ini bagi yang sekeluarga, serahim. Makanya silaturahim itu sebenarnya orang Islam salah makna. Kalau silaturahim itu menyambung hubungan rahim. Saya sama antum kakak adik tuh silaturahim. Kakak dengan ibu, kakak adik, silaturahim. Satu rahim nenek, satu rahim. Kalau kita, saya dengan antum, itu namanya silah uhuwah. Bukan silaturahim. Tapi orang Indonesia menggunakan istilah silaturahmi. Nah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah silaturahim. Ya, nanti main-main ke Bogor, kita bisa ngobrol. Ustadz, bisnis apa nih kita bisa sinergikan? Ayo. Nah, yang terakhir tips dari saya, bersegera melaksanakan syariah secara kafah. Kenapa? Karena ternyata Islam itu agama sempurna. Islam itu agama yang lengkap. Masuk kamar mandi aja diatur, mau minum aja diatur, mau makan aja diatur, mau tidur aja diatur. Bahkan untuk bisnis pun ada aturannya.